Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pembelajaran fikih kali ini adalah kita isi dengan praktik ibadah. Tentunya praktik ibadah ini adalah sangat berkaitan dalam pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini, pembelajarannya tentang tata cara berwudu. Kalian tentu sudah sering melakukan wudu sebelum kalian menegakkan sholat. Nah, akan tetapi kalian harus ingat bahwa mengerjakan wudu itu perlu ada beberapa tahapan-tahapan atau yang sering kita sebut dengan rukun wudu. Rukun wudu itu adalah beberapa pokok-pokok yang harus dikerjakan dalam berwudu. Pertama adalah kita niat wudu. Kita membaca niat wudu. Niat wudu. Mari kita baca. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Iya, bagus. Nah, sekarang kita pengen melihat bagaimana bacaan Latinnya supaya kalian juga bisa dengarkan bacaannya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu kalau bacaan Latinnya. Nah, sekarang artinya, dengarkan. Coba lihat, dengarkan. Gerakan-gerakan wudu, membasuh telapak. Nah, kita coba lihat tadi arti daripada wudu, niat wudu tadi. Ya, coba kita kembali kepada arti niat wudu. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi, berwudu itu harus niat. Baik, selanjutnya, gerakan wudu selanjutnya setelah kita melakukan niat wudu, yaitu kita yang pertama adalah membasuh telapak tangan. Lihat gambar. Nah, itu ada gambar anak kecil yang sedang belajar berwudu, yaitu mulai dari membasuh telapak tangan. Iya, lihat, dengarkan. Jadi, ini membasuh telapak tangan. Berkumur. Baik, selanjutnya berkumur-kumur atau membasuh mulut. Nah, berkumur-kumur ini adalah gerakan yang kedua. Nah, kalian harus tahu berkumur-kumur itu bahasa Arabnya yaitu madmadah. Nah, supaya bersih mulut kita dari makanan, bersih mulut kita dari segala hal yang mengganggu ketika nanti kita sholat, maka kita harus berkumur-kumur. Selanjutnya yang ketiga, yaitu membasuh hidung. Membasuh hidung atau dalam istilah Arabnya istinsyaq. Ya, kalau membasuh hidung, membersihkan hidung. Ya, lihat gambarnya ya. Membersihkan hidung artinya kotoran yang ada dalam hidung, ada misalnya ada kotoran hidung ini dikeluarkan, atau nah, yang dicontohkan oleh Nabi, kita istinsyak, menghirup air, ya, tapi jangan sampai terlalu dalam, lalu keluarkan kembali. Ini yang disebut dengan membasuh hidung atau istinsyak. Selanjutnya yang keempat, setelah kita membasuh hidung adalah yaitu membasuh muka. Nah, ini ada juga beberapa
cara yang berbeda ketika waktu niat. Ada yang melakukan niatnya itu ketika pada saat akan membasuh muka. Tapi tadi kita sudah membacanya dari awal. Membasuh muka. Coba lihat itu ya gambarnya. Ya, lihat dicontohkan gambar ya kartun itu coba lihat caranya. Jadi semua yang ada rambut. Nah, selanjutnya ya, jadi membasuh muka itu semua yang ada di muka yang ada tumbuh rambut. Selanjutnya yang kelima adalah membasuh tangan. Nah, membasuh tangan ini kita harus berurutan mulai dari tangan yang sebelah kanan. Jadi membasuh tangan kanan kita. Nah, habis tadi membasuh tangan ini harus sampai siku-siku. Nah, ini ada dua cara yang sesuai dalam Al-Quran itu wa aidiyakum ilal marafiq. Ya, itu ada artinya bahwa itu dimaknai bahwa ketika membasuh tangan kanan mulai dari ujung jemari kita. Seret, gitu. Itu kalau airnya mengalir misalnya dari ledeng gitu. Nah, tetapi kalau airnya misalnya dari gayung itu boleh kita menyiramnya melalui dari siku-siku lalu kemudian ke ujung jemari atau ujung tangan. Tapi yang paling sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu dari ujung tangan kanan lalu kemudian sampai siku. Jadi boleh dua-duanya kita melakukan tuh. Baik, selanjutnya kita lihat lagi. Setelah habis membasuh tangan kanan, ada lagi. Lihat gambarnya. Membasuh tangan kiri. Itu pun juga sama membasuh tangan kiri. Boleh dari ujung tangan, ujung jemari, lalu kemudian ke siku-siku. Ya, itu kalau airnya mengalir melalui ledeng. Nah, atau sebaliknya, kalau menggunakan air gayung, ya, misalnya itu, maka boleh juga itu mulai dari siku-siku sampai ke ujung jemari tangan kita. Nah, ini membasuh tangan kiri. Jadi ini harus berurutan. Jadi kanan dulu selesai, baru tangan kiri. Nah, tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri. Coba kita lihat, perhatikan tuh gambarnya. Baik, selanjutnya yang ketujuh adalah membasuh kepala. Nah, sebenarnya ini mengusap kepala, boleh juga. Nah, mengusap kepala atau membasuh kepala ini mengusap kepala ini boleh dua cara. Ada dalam hadis disebutkan itu bahwa membasuh kepala itu 1 kali ya. Mulai dari paling depan kepala kita langsung sampai ke belakang sekali langsung. Ya, ada boleh langsung ke telinga misalnya. Atau boleh juga misalnya ada sebagian ulama kita yang kemudian membolehkan juga bahwa kita mengusap sebagian kepala sebagian saja. Rambut yang ada di kepala kita sebanyak 3 kali. Ini mengusap kepala. Baik, selanjutnya kita lihat gambarnya. Ya, membasuh kepala atau mengusap kepala. Membasuh telinga. Lihat ya. Membasuh telinga juga sama, dari sebelah kanan dulu boleh 3 kali, lalu kemudian sebelah kiri 3 kali atau sekaligus ya. Jadi mengambil air lalu kemudian langsung dimasukkan ke ujung dari jari telunjuk ini masuk ke lubang telinga, lalu kemudian ibu jari ini ada di belakang luar dari telinga ini, lalu digosokkan begini, digerakkan. Nah, ini membasuh telinga. Coba lihat itu sekaligus ya berarti ya 3 kali. Ya. Selanjutnya membasuh kaki kanan. Nah, kita membasuh kaki kanan. Kita lihat coba
tayangan videonya itu, ya kita lihat. Nah, lihat tuh ya. Nah, lihat caranya. Jadi dibasuh berarti digosok kaki kanannya sampai kedua mata kaki yang ada di kanan. Jadi mata kaki ya. Sampai mata kaki batasnya. Atau kalau bisa dilebihkan boleh. Nah, ini membasuh kaki kanan terlebih dahulu. Ya, kaki kanan 3 kali. Nah, baru kemudian membasuh kaki kiri. Lihat tuh ya. Membasuh kaki kiri. Juga dilakukan sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Nah, baru setelah membasuh kaki kanan, baru selesailah wudhu kita. Dan kita akhiri dengan kita baca doa. Coba kita dengarkan dari tayangan berikut video ini bagaimana cara bunyi bacaan doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, gitu Pak. Itu bacaannya. Nah, itu silakan kalau mau lihat menggunakan bahasa Latin. Nah, tulisan Latin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, tuh bisa kita lihat. Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang bertobat. Dan jadikanlah aku dari golongan orang yang bersuci. Dan jadikanlah aku dari golongan-golongan hamba-hambamu yang soleh. Kalian, itu arti dari bacaan doa wudhu. Nah, inilah tata cara wudhu dari mulai